Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama saya sahabat Ummatul Jannati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saya Ani Nur Sakinah Sukarma, host yang bertugas pada hari ini, yang mana insya Allah kita akan mengikuti kajian online bersama Ustazah Hasunah dengan tema Tahsin Tilawati Quran. Mohon sahabat Ummatul Jannati dipersiapkan untuk Al-Quran beserta alat tulisnya jika memang pada kajian hari ini dicatat untuk pembelajaran ilmu kita di kemudian hari. Baik sahabat Ummatul Jannati, kita ikuti kajian online bersama Ustazah Hasunah. Kepada Ustazah Hasunah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyal ulumi wal hikam, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai bunda-bunda soleha Ummatul Jannati, apa kabar semuanya? Semoga selalu kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, dengan izinnya alhamdulillah kembali kajian online Ummatul Jannati bila bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini semua menjadi jalan ibadah, jalan kita mendapatkan ridho dan maghfirahnya serta rahmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang Rasul pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita buka kembali bacaan kita di surah Al-Baqarah ayat 106. Semoga apa yang kita baca pada hari ini kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabattalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah
Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita baca hukum tajwidnya di satu ayat terakhir. Wa qalu qa, di situ mantobi'i, lu mantobi'i, lai yadkhulal, lai non sukun ketemu ya, di situ hukumnya idgham biguna, yad. Wa qala sugro yadkhulal, alif lam qamariyah, jannata, di situ hukumnya guna musyaddada, illa alif lam syamsiyah, makana, ma nun sukun ketemu kaf, hukumnya ikhfa, kana matabi'i, hudan, hunya matabi'i, hudan au nasoro, dan au tanwin ketemu alif, di situ hukumnya isar, au di situ hukumnya mad lain, nasoro di situ hukumnya mad tabi'i. Tilka amaniyuhum, ama tilka ama maknya mad tabi'i, niyuhum. Qul hatu, qul ha mad tabi'i, tu mad tabi'i, burha mad tabi'i, nakum in mim sukun ketemu alif, di situ hukumnya isar syafawi, in kuntum nun sukun ketemu kaf ifa, kuntum nun sukun ketemu ta, nun sukun ketemu ta ifa, kuntum shadiqin, mim sukun ketemu so, di situ hukumnya isar syafawi, shadiqin, di situ hukumnya mad alif disukun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bunda-bunda soleha ummahatul jannat yang berbahagia, sama-sama mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu di
ada salisu fi aqsamil idghami. Pelajaran ketiga yaitu macam-macam idgham. Idgham dalam pengertian bahasa al-idkhalu artinya memasukkan, dan dalam pengertian lain idkhalan nafs ala syai'i fi syai'i artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu, sedangkan menurut istilah yaitu huwa ibaratun an khaltil harfaini wa idkhala ahadihima fil akhari, yaitu ungkapan dari percampuran dua huruf dan memasukkan huruf pertama dari dua huruf tersebut ke dalam huruf kedua. Dan dalam ibarat lain al-lafzu biharfaini harfan kasani musyaddadan, melafadzkan atau menyembunyikan dua huruf menjadi satu huruf seperti huruf yang kedua bertasydid. Jadi seperti itu bahasan kita pada hari ini, yaitu tentang macam-macam idgham. Kita lihat di sini dalam hal ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu idghamul mutamasilaini, yang kedua idghamul mutaqaribaini, yang ketiga idghamul mutajanisaini. Ketiga kelompok ini disebut juga idgham shogir karena huruf pertama sebagai mudgham berbaris mati, sedangkan huruf yang kedua sebagai mudgham fi berbaris, sebagaimana tersebut dalam kaidah fa idza kana al-harful awwalu sakinan wa tsani mutaharrikan. Apabila huruf pertama mati sedangkan huruf kedua berbaris disebut idgham shogir. Dan disebut dalam nazam bil mutajanisina thumma ila insakan awalu kullin fashagira sammiyan. Kemudian jika huruf yang pertama sukun mati maka disebut idgham shogir. Uraiannya sebagai berikut. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama kita bahas yaitu idghamul mutamasilain. Idgham mutamasilain. Idgham artinya memasukkan, mutamasilin artinya dua huruf yang sama. Berarti idgham mutamasilain adalah memasukkan atau melebur dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Dalam kaidah disebutkan huwa an yattafiqa al harfani sifatan wa makhrajan, yaitu bersatunya dua huruf yang sama pada sifat dan makhraj. Dalam kaidah lain disebutkan humal harfani alladzani tafaqa makhrajan wa sifatan, yaitu dua huruf bersamaan pada makhraj dan sifat. Tersebut dalam nazam inna fi sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Jika dua huruf bersatu pada makhraj dan sifat maka disebut idgham mutamasilain. Jadi dalam kita memahami pembahasan ini kita harus tahu dulu makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf, dan ketika huruf itu keluarnya sama, tempat keluarnya sama dan makharijul hurufnya sama bertemunya, yaitu maka disebutnya idgham mutamasilain. Karena nanti akan ada pembahasan selanjutnya yaitu makharijul hurufnya sama, tempat keluarnya sama tapi hurufnya beda. Dan kalau idgham mutamasilain yaitu tempat keluar hurufnya sama dan hurufnya sama. Ya, makharijul hurufnya dan tempat keluarnya sama. Jadi ketemunya sejenis kalau idgham mutamasilain. Pengertiannya, apabila terjadi pada dua huruf yang sama, makhraj dan sifat disebut idgham mutamasilain. Cara mengucapkannya dengan memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua sehingga menjadi satu huruf dalam ucapan tidak dalam tulisan. Karena
ucapan dan tulisannya beda. Nanti kita lihat contoh ya. Kemudian menjadi satu huruf yang bertasydid, hanya ada penekanan yang diberatkan dalam bunyi. Namun jika terjadi pada huruf yang bersifat guna seperti huruf mim diikuti mim dan nun diikuti nun, maka wajib dibaca gunnah atau dengung selama 2 harokat. Jika terjadi pada huruf qalqalah, maka bunyi idgham tidak boleh dipantulkan seperti huruf dal diikuti dal dan huruf ba diikuti ba. Kalau ketemunya hurufnya huruf-huruf qalqalah, contohnya di sini dal ketemu dal atau ba ketemu ba, maka tidak boleh huruf yang matinya itu dipantulkan seperti kita membaca di sana qalqalah, gitu ya. Contoh di bawah sini kita lihat contoh. Tak ketemu tak, fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum. Tulisannya fama rabihat tijaratuhum, tak yang pertama sukun, tak yang kedua berbaris fathah, tapi dibacanya di sini fama rabihat tijaratuhum. Terus yang kedua dal diikuti huruf dal, qad dakhal, tulisannya qad dakhalu, tulisannya yang pertama dalnya berbaris sukun, yang kedua berbaris fathah, tapi bacanya qad dakhalu, nggak boleh dibaca qad dakhalu, tapi harus dibaca qad dakhalu, gitu. Terus yang ketiga contoh di sini waw sukun ketemu waw, afau wa qalu, afau wa qalu, ya. Kemudian yang selanjutnya nun sukun ketemu nun, lan nasbira, lan nasbira. Kalau dia ketemunya nun karena di sana ada nunnya juga bertasydid, harus didengung, ditahan 1 alif 2 harokat. Tulisannya lan, yang pertama nunnya sukun, yang kedua nunnya berbaris fathah dan juga ditambah dengan tasydid. Jadi kita baca ditahan 1 alif 2 harokat, lan nasbira. Yang kedua, yang selanjutnya mim sukun ketemu mim, tulisannya lahum, lahum, di situ mimnya sukun bertemu dengan mim berbaris fathah, jadi kita baca lahum masala, lahum masala, jadi mimnya dibaca guna, seperti itu ya. Catatan penting, proses hukum idgham mutamasilain ini tidak berlaku pada huruf wawu sukun bertemu dengan wawu berbaris yang didahului huruf berbaris dhamma, dan huruf ya sukun berhadapan dengan ya berbaris yang didahului huruf berbaris kasroh. Seperti misalkan ya amanu wa amilu, di situ nun wawu sukun bertemu wawu, wawunya sebelumnya berbaris, sebelum wawu sukun berbaris doma, di situ ada hukum tersendiri, yaitu hukumnya apa? Mad, hukum mad ya. Alladzi yuwaswisu, di situ juga sebelum ya sukun barisnya kasroh, jadi di sana ada hukum mad. Asbiru wasobiru, itu juga ya, nggak dikatakan di sana hukum idgham mutamasilain. Fi yaumin kana, fi di situ setelah ya barisnya kasroh, setelah ya sukun barisnya kasroh, jadi nggak disebut idgham mutamasilain atau misli atau mimi gitu ya, karena di sana ada hukum tersendiri yaitu hukum mad.
fawallu wujuhakum. Dan juga pada kalimat di sini pada fawallu karena wawu sebelum wawu sukun berbaris doma. Wujuhakum. Fi Yusuf sebelum ya sukun di situ berbaris kasroh, jadi tidak dibilang idgham mini atau misli atau mutamasi lain karena dia ada hukum tersendiri. Untuk lebih jelasnya lihat pada pelajaran berikut pembahasan mad ya. Seperti itu. Jadi ketika kita membaca hukum mad idgham mutamasi lain, maka hurufnya adalah sejenis. Hurufnya sejenis, makharijul hurufnya sejenis, tempat keluarnya sama. Tapi kalau ya sukun dan waw ya sukun sebelumnya berbaris kasroh, waw sukun sebelumnya berbaris dhamma, tidak dikatakan mad, tidak dikatakan idgham mutamasi lain. Ya. Sampai sini untuk pembahasan kita di pelajaran hukum mim. Mudah-mudahan akan menjadikan bacaan Al-Quran kita lebih baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Hasuna yang telah memberikan kita materi kajian online tahsin tilawati Al-Quran pada hari ini. Baik, sekian dari saya beserta tim Ummahatul Jannati. Insya Allah kita bertemu pada kajian online minggu depan. Semangat bertaulim bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.